Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Abdul Saryal. Di sini saya akan mengklasifikasikan model Minmax untuk tugas besar pembelajaran mesin dalam kasus salju, yang mana proyek ini melakukan case yaitu mengenai cuaca. Baik, saya mulai. Yang pertama, di sini saya mengimport beberapa library yang digunakan untuk project ini. Selanjutnya, saya mengimport data training yang sudah ditentukan, yaitu salju training ini. Selanjutnya, saya konfigurasi dan kami menampilkan beberapa dataset yang nantinya akan digunakan, seperti kode lokasi, suhu minimum, suhu maksimum, dan curah hujan, dan lainnya. Selanjutnya, saya menampilkan korelasi antar atribut menggunakan warna di sini. Bisa dilihat. Dan kami menggunakan mengambil fitur yang kami ambil, yaitu suhu minimum, suhu maksimum, dan juga sinar matahari untuk program yang kami buat ini. Selanjutnya, kami melakukan copy data frame untuk mengambil beberapa atribut yang kami butuhkan saja, yaitu sinar matahari, suhu minimum, suhu maksimum, dan juga bersaljunya besok. Tapi di sini bisa dilihat datanya masih mentah atau masih kurang rapi. Selanjutnya, kami mengedrop missing data dan juga data renderannya, dan hasilnya menjadi lebih rapi seperti ini. Kenapa harus dirapikan datanya? Karena ditakutkannya nanti data tersebut akan mengganggu perhitungan prediksinya. Selanjutnya, di sini saya menampilkan outliernya. Ini adalah outlier yang belum di drop. Ini outlier untuk sinar matahari, dan ini suhu minimum. Selanjutnya, ini adalah suhu maksimum. Saya kemudian mengedrop outliernya menggunakan rumus pemisahan kuartil yang nantinya akan memberikan rentang nilai, yaitu 0 sampai 1, yang mana nilai minimumnya 0 dan nilai maksimalnya 1, yang juga sebagai nilai yang sudah disepakati. Dan ini adalah outlier sesudah kami drop kuartilnya. Sini untuk sinar matahari, selanjutnya ini untuk suhu minimum, dan ini adalah untuk suhu maksimumnya. Kemudian kami reset indeksnya, yang mana apabila di drop sama dengan true, dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya, kami memisahkan target kelasnya, yang mana di sini adalah bersaljunya besok, yang mana nantinya akan dijadikan variabel baru untuk nilai data training. Dan kami mendapatkan nilai seperti ini, yaitu datanya kami simpan dalam variabel training.
Kami kemudian menampilkan data hasil normalisasi seperti ini, dan kemudian kami melakukan scaling, yaitu yang mana prepare datanya tadi kami simpan ke variable data, dan kami mengganti scalernya menggunakan min-max scaler untuk scale nilai dari 0 dan yang mana range-nya 0 sampai 1. Kemudian kami simpan nilai scalernya ke dalam variable xTraining. Langkah selanjutnya kami melakukan data testingnya, yang mana kami mengimpor dataset terlebih dahulu. Selanjutnya kami konfigurasi dan menampilkan beberapa dataset saja. Lalu kami mengcopy data frame seperti tadi, yang mana di sini bisa kita lihat masih terdapat nilai NaN-nya. Dan di sini juga kami mengambil beberapa atribut yang kami gunakan, yaitu sinar matahari, suhu minimum, dan juga suhu maksimum. Selanjutnya kami mengedrop missing data dan juga data redurance-nya. Setelah di drop, nilai NaN-nya tidak muncul lagi dan menjadi lebih rapi. Kemudian kami melakukan drop untuk outlier-nya menggunakan rumus perluasan kuartil. Untuk sinar matahari seperti ini, dan ini untuk suhu minimum, dan ini untuk di sini suhu minimum, di sini untuk suhu maksimum. Selanjutnya kami memisahkan target kelasnya, yang mana target kelas kami yaitu bersalju besok sebagai prepare data testnya. Kemudian nilai data testnya kami simpan dalam variabel ytest dan mendapatkan array sebagai berikut. Dan kemudian kami lakukan scaling menggunakan min-max scalernya, menemukan nilai seperti ini. Dan langkah selanjutnya kami lakukan klasifikasi dengan KNN atau yang disebut K-Neuron Network. Kami menggunakan library K-Neighbors Classifier. Kemudian kami masukkan data training pada fungsi klasifikasi KNN-nya, yaitu xTraining dan yTraining. Selanjutnya kami menentukan hasil prediksi dari xtest, yaitu yang mana xtest nilai data dari xtest tersebut kami simpan dalam variabel ypra, dan kami menghasilkan sistem menghasilkan array seperti ini. Selanjutnya dicek kebenaran prediksi dari ytest tersebut, dari ytest. Ternyata bisa dilihat di sini dua array tersebut hampir mirip. Untuk memastikannya lagi, kami menghitung akurasi kebenaran datanya, yang mana di sini akurasi skornya untuk ytest dan ypret-nya kami mendapatkan 79%. Kemudian kami mengimport confusion matrix model, dan kami dapatkan array dan nilainya. Kemudian kami merapikan hasil confusion matrixnya dan sehingga dapat bisa dibaca, yang mana Y aktual di sini adalah nilai aktual atau nilai yang keluar, nilai sebenarnya, dan Y pred adalah nilai prediksi dari sistem. Dan hasilnya seperti ini, yang mana ketika sistem memprediksi 0 dan ternyata aktualnya juga keluar nilai 0, maka
hasilnya kami mendapatkan 6.522. Sedangkan ketika sistem memprediksi nilai 0 namun yang keluar nilai 1, ternyata yang keluar hasilnya adalah 1275. Begitu juga dengan prediksi nilai 1, ketika sistem prediksi nilai 1 dan ternyata aktualnya keluar 636, dan juga ketika sistem memprediksi nilai 1 tapi juga sama aktualnya keluar nilai 1, sini kami mendapatkan 836. Dan di sini kita dapat menyimpulkan nilai kebenarannya lebih besar, sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem ini memiliki ketepatan yang cukup bagus. Setelah itu kami hitung nilai akurasinya dalam sistem dari klasifikasi KNN-nya dan mendapatkan report seperti berikut, yaitu di sini bisa dilihat informasinya, ada nilai precision, recall, F1 score-nya juga ada, dan di sini nilai precision-nya untuk nilai 0 kami mendapatkan 0,84, sedangkan untuk F1 score untuk nilai 0 mendapatkan 0,87, sedangkan untuk precision nilai 1 kami mendapatkan 0,57 dan F1 score-nya 0,47. Serta dalam dihitung bisa dilihat di sini nilai akurasinya kita mendapatkan 0,79. Selanjutnya kami ekspor presisi darah KNN-nya, simpan dalam YFR di sini. Selanjutnya kami melakukan klasifikasi dengan Naive Bayes, yang mana di sini Naive Bayes menggunakan SLR dan kami menggunakan Gaussian NB. Selanjutnya kami memanggil Gaussian NB-nya, yaitu dengan cara menyimpannya di variabel GNB. Selanjutnya kami masukkan data train-nya, yaitu X training dan Y training-nya. Selanjutnya kami tentukan nilai prediksi dari X test-nya, yaitu untuk GNB prediction X test-nya kami simpan dalam JPEG dan mendapatkan array seperti ini, dan kami cek hasilnya untuk Y test-nya, kami mendapatkan nilai kurang lebih juga sama seperti X test di atas ini. Dan bisa dilihat bahwa di sini nilainya hampir mirip. Selanjutnya kita hitung akurasi kebenarannya, yaitu terhadap skor Y-test terhadap Y-test dan Y-prep-nya, dan mendapatkan nilai akurasi sebesar 78,5%. Kemudian nilai prediksinya dan prediction probability untuk X-test kita jadikan seperti ini. Dalam array matrix dan confusion matrix tersebut kita import, kita dapatkan nilainya jadi seperti ini. Selanjutnya kita rapikan lagi agar bisa kita baca. Di sini ya aktualnya, yang mana sebagai nilai aktual, dan Y-prep-nya di sini sebagai nilai prediksi. Seperti data di atas di classification KNN. Nah, di sini bisa kita lihat prediksinya, prediksi dari sistem untuk nilai 0, dan ternyata yang keluar 0 terdapat nilai
menghasilkan nilai 6.332 yang keluar nilai 0 dengan prediksi yang sama, yang tepat lah. Namun juga ada prediksi nilai 0, namun yang keluar nilai 1, kami juga mendapatkan sistem juga mendapatkan nilai 1163. Dan prediksi sistem untuk nilai 1 juga, namun ternyata yang keluar adalah nilai 0, dapat 826 nilai yang keluar. Ketika prediksinya juga tepat atau ketika prediksinya sama dengan nilai aktual, yaitu di sini sistem bekerja 1 dan yang nilai aktualnya juga keluar nilai 1, di sini kita mendapatkan nilai 948, yang mana bisa disimpulkan bahwa nilai prediksi tersebut atau nilai kebenaran dari sini lebih besar, sehingga bisa kita simpulkan bahwa sistem ini adalah memiliki akurasi kebenaran yang cukup baik. Selanjutnya kita menghitung nilai akurasinya dan koefisien Naive-Bayes-nya dan mendapatkan report sebagai berikut, yaitu nilai presisinya untuk nilai 0 yaitu 0,84, sedangkan nilai 1 yaitu 0,53, dan F1 score untuk nilai 0 adalah 0,86 dan nilai F1 score untuk nilai 1 yaitu 0,49 dengan akurasi 0,79. Seperti itu. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trainingnya. Nah, terlihat ada 64, 76. Nah, di sini ada menampilkan korelasi antara atribut. Nah, di sini saya menggunakan korelasi berupa suhu min, suhu max, dan sinar matahari. Kenapa? Karena menurut saya suhu min dan suhu max itu dan sinar matahari mempunyai korelasi yang cukup bagus untuk digunakan dalam menentukan apakah ada surplus salju atau tidak. Nah, setelah itu, setelah melakukan pemilihan fitur, selanjutnya saya akan mengcopy fitur tersebut ke dalam data frame baru ya, yang bernama prepared data. Nah, sini sinar matahari, suhu min, suhu max, dan bersalju. Nah, setelah itu saya akan menghilangkan data-data yang kosong pada data frame tersebut. Nah, di sini data kosong sudah hilang, tetapi indeks nomornya masih acak-acakan. Terlihat perbedaan dari jumlah kolomnya terdapat 64.000, dan di sini terdapat 32.000. Oke. Nah, di sini kita melihat dari kuartil dari sinar matahari terdapat tidak ada kuartil, dan suhu min terdapat beberapa kuartil, dan suhu max juga terdapat ada kuartilnya. Saya di sini menghilangkan kuartil dari sinar matahari juga. Semuanya saya hilangkan untuk kuartil atau outliers. Sudah hilang. Nah, ketika saya sudah melakukan processing, lalu saya mengumpulkan indeksnya dari awal lagi. Lihat, indeksnya sudah berurutan. Dapat 32.700 kolom dan 4 kolom. Teks bersalju besok, karena bersalju besok itu akan digunakan dengan lebar encoder. Artinya bersalju besok itu ya dan tidaknya akan diganti dengan 0 atau 1. Nah, sini kita bisa melihat ya tidak berganti 0 dan 1. Oke, processing sudah. Nah, sekarang normalisasi data. Saat ini dilakukannya normalisasi data menggunakan 3 buah metode yang dari data set dilakukan data cleaning berikut. Min max normalization. Nah, pada
normalisasi z-score yang hasilnya didapatkan dari nilai rata-rata standar deviasi dari data. Kita bisa melihat ini dari z-score-nya sendiri ada hasil matahari, suhu min, suhu max, dan ini untuk data testnya dan juga data trainingnya. Oke, kita kembali ke code-nya. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, untuk data testing sama seperti pre-processing data trainingnya. Dan juga normalisasi datanya di sini. Nah, untuk itu saya lanjut ke klasifikasinya dengan KNN yang pertama. Nah, untuk klasifikasi ini saya mengambil dari Skalen-Nickbor, KNN Nickbor Classifier. Nah, untuk KNN sendiri, saya menggunakan N-nya, iterasinya sebanyak 27 kali. Karena menurut artikel yang saya baca di internet, ketika KNN itu baik ketika iterasi itu bernilai ganjil. Nah, sekarang saya menggunakan nilai 27 karena menurut saya itu sudah mendapatkan hasil yang cukup baik pada model klasifikasi ini. Nah, di sini saya akan memasukkan model dari training yang berupa sinar matahari, suhu min, suhu max. Dan training ini berupa label yang berupa 0 dan 1 terkait kebenaran data tersebut. Nah, setelah data itu di training, maka klasifikasi itu akan membuat label dari model itu sendiri. Di sini ketika model sudah jadi, kita bisa melakukan tes dengan data tes yang terbaru. Nah, di sini kan data tesnya saya beri nama variabelnya X-test. Kita masukkan ke dalam model yang saya dibuat tadi. Lalu hasilnya saya absen ke dalam variabel Y-prep. Nah, untuk itu saya tampilkan langsung variabel Y tadi di sini. Dan hasilnya itu 0, 0, 0. Nah, untuk itu saya ingin mengecek kebenaran dari Y-test tersebut dengan memanggil variabel dari Y-test yang berisi data encode dari dataset test. Nah, di sini kan kelihatan juga kebenarannya 0, 0, 0. Dan saya akan juga menghitung akurasi kebenaran data. Nah, untuk akurasi sendiri itu kita dapatkan nilai 79,79%. Nah, ini akurasi cukup bagus. Nah, di sini dari conversion metricnya kita bisa melihat dari sistem yang telah kita buat, dari sistem memprediksi 0, dan yang keluar angka 0 itu sebanyak 6.665. Dan juga sistem memprediksi 0, dan yang keluar itu 1 sebanyak 1.380, dan juga dari sistem memprediksi 1 yang keluar itu 0 sebanyak 493, dari sistem juga memprediksi 1 yang keluar juga 1 sebanyak 700. Nah, kesimpulan dari KNN ini, klasifikasi ini dianggap baik karena jumlah yang benar lebih banyak daripada jumlah yang salah. Jadi, saya dikatakan klasifikasi ini berhasil. Classification report dari KNN sendiri. Dan juga untuk data hasil klasifikasi itu saya simpan ke dalam CSV dengan nama data hasil klasifikasi KNN.csv. Nah, di kehadiran datanya itu bisa kita lihat ada di sini. Untuk lanjut ke model yang kedua, klasifikasi dengan net bias. Nah, di sini klasifikasi dengan net bias. Nah, kita panggil juga dari library Sklearn net bias Gaussian ND. Nah, untuk mengaktifkan membuat fungsi klasifikasi net bias ya, kita masukkan ke dalam variabel GND, dan sama kita training dulu untuk modelnya dan klasifikasinya. Kita masukkan data latih kita ke dalam variabel tersebut dan di-assign ke dalam Y-prep. Nah, setelah itu kita dapatkan hasilnya berupa data array input, dan saya cek juga data kebenaran dari prediksi data latihnya yang berupa Y-nya. Nah, setelah itu saya cek kebenaran data dengan library Sklearn import metric. Nah, ternyata akurasinya itu berupa
78,58% dan mungkin lebih kecil daripada klasifikasi KNN. Dan juga untuk confirmation metricnya dari algoritma Nebula sendiri, dari prediksinya sendiri, prediksi 0, dan yang koren 0 itu sebanyak 6.371, dan yang diprediksi 0 yang keluar 1 sebanyak 1.198, dan juga prediksi 1 yang keluar 0, 787, dan juga dari prediksi 1 yang keluar 1, 913. Nah, juga klasifikasi Nebula ini dapat berhasil karena yang benar lebih banyak daripada yang salah. Tetapi dari akurasi sendiri itu lumayan kurang dari klasifikasi yang menggunakan KNN, algoritma KNN. Untuk akurasi klasifikasi Nebula-nya berupa classification report-nya sendiri. Bisa lihat klasifikasi itu disimpan ke dalam CSV berupa dengan nama data hasil klasifikasi Nebula di sini. Sekian presentasi dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih.